Balik lagi bareng gua Uncle Plays It. Kali ini gua mau ngasih share berawal dari ada beberapa temen gua yang menanyakan, ini kan monitor lu 60 Hz refresh rate-nya, kenapa pas dicek kok 74 Hz gitu ya, padahal kan maksimalnya cuma 60 Hz gitu ya. Gimana caranya? Nah, gue kasih tahu, terus gue mikir kenapa gak sekalian dibikinin tutorial aja ya di YouTube gitu, siapa tahu teman-teman mungkin ada yang penasaran juga gitu ya. Jadi intinya di sini gue mau nge-share gimana caranya menaikkan refresh rate ya, atau sebagian orang nyebutnya frame rate ya, dimana defaultnya itu kayak misalkan monitor yang gua pakai ini kan memang bawaan pabriknya memang defaultnya atau maksimumnya itu memang 60 Hz gitu ya, tapi kok bisa dinaikin jadi 74 gitu ya. Sebenarnya ini tergantung dari monitornya itu sendiri dan juga kabel monitornya, apakah pakai HDMI atau pakai DisplayPort. HDMI-nya juga kualitasnya tergantung ya, ada yang transfer rate-nya kenceng bisa lebih lagi naiknya, atau pakai DisplayPort juga seperti itu. Saran saya sih saran gua sih pakai DisplayPort ya teman-teman ya kalau mau nyoba. Cuman kalau gak ada DisplayPort, teman-teman pakainya HDMI ya nggak apa-apa. Gua juga sekarang pakai HDMI juga ya, jadi naiknya pun gak terlalu jauh, tapi ya lumayan lah membantu. Oke, sekarang kita langsung aja ke tampilan desktop ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke tampilan desktop ya, teman-teman bisa ikutin ya kalau mau penasaran juga mau ngikutin juga seperti ini. Oke, pertama ini khusus buat pengguna kartu grafis atau GPU Nvidia ya. Kalau pengguna Radeon, gua belum pernah ngulik. belum pernah ngulik. Jadi ini khusus Nvidia ya. Jadi kita buka Nvidia Control Panel seperti biasa, di klik kanan ya di desktop. Oke. Nah, ini ya di bagian display change resolution, teman-teman cek di sini. Kalau defaultnya kan biasanya kan, nah ini ya di sini ya. Jadi yang paling tingginya apa gitu ya. Misalkan di sini kan kalau monitor yang gua pakai kan maksimumnya cuma di Full HD ya 1080 pixel, dan refresh rate-nya itu maksimal di 60. Ya memang bawaan pabriknya cuma 60 Hz gitu ya refresh rate-nya. Terus di sini kok bisa seperti ini? Nah, 74 ya. Jadi teman-teman, nah ini gua cancel dulu ya biar. Nah, gini ya. Misalkan ini resolusi bawaan teman-teman ya, pakai yang ini ya, yang 1080p 60 Hz ya. Nanti teman-teman pilih customize di sini. Ya, pilih customize. Ini anggaplah kosong ya, belum ada gitu ya. Nah, teman-teman checklist yang ini. Ya, jangan lupa checklist yang ini, enable resolution not exposed by the display. Jadi tunjukkan resolusi yang gak diekspos di layar gitu. Ini kalau udah di checklist, teman-teman klik ini create custom resolution. Nah, ini banyak pengaturan ya, ada beberapa pengaturan. Jangan ngotak-ngatik yang lainnya. Ya, sekali lagi gue ingetin, jangan ngotak-ngatik yang lainnya kecuali refresh rate aja. Jadi yang kita otak-atik cuman ini. Anggaplah ini tadinya 60 Hz ya, defaultnya 60 Hz karena memang monitor ini bawaannya masih 60 Hz refresh rate-nya. Nah, teman-teman naikkan perlahan. Misalkan jadi dari 60 ke 61, 62, 63, 64 gitu. Atau misalkan teman-teman punya monitor yang refresh rate defaultnya lebih tinggi, misalkan 144 Hz atau 240 Hz, itu juga bisa dicoba. Apalagi monitor yang refresh rate-nya paling tinggi sekarang berapa ya, 480 ya, 480 Hz ya. Nah, itu semua bisa dicoba di sini. Yang penting di sini cara yang gua tunjukkan adalah untuk pengguna GPU Nvidia ya. Nah, terus misalkan contohnya ini ya, monitor gua kan defaultnya 60 Hz, maksimumnya pun cuma 60 Hz. Terus gua naikin nih dari 60 ke 80, terus tiba-tiba layarnya berubah jadi hitam, pek gitu ya. Terus tulisannya itu
HDMI out of range. Kalau kalian pakai kabel monitornya HDMI ya. Tapi kalau teman-teman pakai DisplayPort, biasanya tulisannya sama seperti itu ya, entah itu di DisplayPort out of range atau DVI out of range. Berarti itu nggak mampu refresh rate segitu. Nggak perlu diotak-atik apa-apa, biarin aja. Nanti kan situ sistem timer ya, di waktu, biarin aja, nggak usah diklik apa-apa. Nanti jarak beberapa detik, nanti balik lagi ya, turunin misalkan dari 80 ke 78 misalkan. Oh, monitornya ngeblank lagi nih, nah, tungguin lagi, nanti balik lagi sendiri ke tampilan desktop semula, turunin lagi, coba deh 76 sampai ketemu dimana dia nggak black screen ya, dimana teman-teman udah nemuin refresh rate yang cocok, dia nggak akan black screen, udah langsung klik yes, klik yes, save gitu ya. Jadi di sini caranya seperti itu. Oke. Nanti kalau teman-teman masih bingung, diulang lagi aja videonya ya, pelan-pelan, didengerin pelan-pelan deh, gampang banget. Nanti kalau udah, misalkan ini ya, ini kan saya ini kan gua dari 60 ke 74, gue nggak langsung nemuin 74 loh, soalnya tiap monitor juga beda-beda. Temen gue juga dengan monitor merek yang sama, dengan refresh rate yang sama tapi beda merek, dia malah nemuin yang lebih tinggi, padahal sama-sama pakai HDMI kabelnya. Dia malah dapatnya itu refresh rate-nya di 7, kemarin berapa sih, 78, hampir 80 gitu ya. Jadi tiap monitor pasti dapatnya beda-beda, tergantung juga dengan kabelnya gitu ya. Kabel HDMI-nya bagus nggak gitu ya. Kalau misalkan pakai HDMI, transfer rate kabel HDMI-nya bagus nggak. Biasanya kalau teman-teman beli kabel HDMI itu dibungkusnya itu ada keterangannya biasanya ya, kabel HDMI monitor transfer rate-nya berapa sekian hertz gitu ya, atau input delay-nya berapa milisecond gitu ya. Semakin bagus semakin bisa diakalin lebih tinggi lagi gitu ya. DisplayPort pun seperti itu. Nanti kalau udah, klik tes sampai monitor teman-teman nggak black screen gitu ya. Nanti kalau udah pilih yes, oke, beres. Di sini di checklist, di sini pasti nongol ya di checklist. Oke, teman-teman pilih oke, karena di sini gua udah ya. Dan nanti kalau udah, teman-teman cari di sini di bagian custom. Nah, seperti ini. Custom, pilih yang tadi kita nemu ya, refresh rate-nya, berikut resolusinya. Udah, klik apply, beres. Seperti itu caranya. Jadi ini ngakalin buat teman-teman yang monitornya refresh rate monitornya masih rendah gitu ya, masih di bawah 480 kayak gua gini kan, masih 60 Hz gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang monitornya udah pakai refresh rate 144 Hz tapi merasa belum puas, terutama buat gaming, akalin lagi, siapa tahu masih bisa naik deh gitu. Oke gitu tutorialnya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian ya kalau video ini bermanfaat. Udah deh. See you next time. Sampai ketemu lagi di video gua yang selanjutnya. Nanti gua main game lagi deh.